baru berputar-putar ya. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kasus 3 kos diperankan oleh saya sendiri, Koci sebagai Koci yaitu Bu Nurlaili dan pengamat adalah Ibu Putriana. Nah, di sini Koci dan kos rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dan kepala sekolah yang menemani laporan dan pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah tentang hal itu. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Nak Leli, Ibu Leli. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oh iya, Bu, kemarin katanya mau cerita sama saya. Mau cerita apa ya, Bu? Begini Bu, kemarin saya disupervisi sama pengawas. Nah, setelah saya disupervisi Bu, saya dapat teguran dari pengawas. Kenapa saya ditegur? Katanya, kenapa pada saat saya mengajar itu tidak pakai buku teks. Padahal saya mengajar itu tentang pengamatan lingkungan kelas. Lalu pengawas itu langsung melaporkannya kepada kepala sekolah. Akhirnya saya ditegur sama kepala sekolah. Nah, begitu Bu. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti kan Ibu sudah punya potensi untuk mengajar yang baik. Karena di dalam mengajar kita tidak selamanya memakai buku teks, tetapi kita juga bisa memanfaatkan potensi alam yang ada. Begitu, Bu. Nah, apakah dalam mengajar Ibu kemarin Ibu sudah mengacu pada kurikulum yang ada, Ibu? Sudah Bu, saya sudah sesuai dengan kurikulum. Cuma itu Bu, waktu saya mengajar karena menggunakan lingkungan di luar kelas. Tapi Pak pengawas bilang kenapa tidak pakai buku teks? Padahal saya menggunakan sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum yang sudah sesuai Bu. Tapi Pak pengawas tidak mau, tetap harus mengacu pada buku teks. Jadi tentang itu Bu, solusinya bagaimana itu Bu? Oh begitu ya. Nah sebelumnya kira-kira di diskusi kita kali ini apa yang Ibu mau capai? Artinya kira-kira Ibu mencari solusi atau apa yang diharapkan Ibu untuk diskusi kita kali ini, Ibu? Ya Bu, saya ingin mencari solusi untuk
menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya ini sudah benar. Cuman itu Bu, kadang saya gunakan beberapa media seperti buku teks, karena anak-anak itu Bu, bagaimana itu suka bosan Bu kalau selalu mengajar pada buku teks. Karena jika selalu melihat buku teks, sehingga saya berupaya memodifikasi cara mengajar saya. Kadang juga ini Bu, saya menyajikan video, mengajak anak-anak keluar, mengamati lingkungan, dan kemudian anak-anak sendiri ketika di lingkungan itu Bu, mereka tidak jadi dominan pada buku teks. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa menjelaskan kepada kepala sekolah Bu? Oh, begitu. Jadi yang Ibu harapkan adalah agar dapat menemukan solusi dari masalah Ibu. Seperti itu, Bu? Nah, sekarang Ibu ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan-bahan ajar Ibu sebelumnya? Sudah Bu. Itu mulai dari buku paket pembelajaran saya sudah siapkan, RPP, kemudian media, dan kebetulan pada waktu itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak mengamati di luar kelas, lalu saya merespon pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan siswa. Tetapi memang pada saat pengawas masuk itu Bu, memang pada waktu itu saya memang tidak pegang ini Bu, buku teks. Oh, jadi, memang kita tidak pakai buku teks Bu? Begitu Bu. Memang pada iya. itu pengawas tidak menyuruh saya pegang buku teks. Iya Bu. Oh, kalau begitu Bu, karena menurut saya Ibu sudah mengajar dengan baik, sudah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga telah mengembangkan potensi yang Ibu miliki. Nah, kemudian ketika mengajarkan Ibu sudah menurut saya ya sudah bagus karena memanfaatkan lingkungan. Tetapi apakah Ibu ada kendala Ibu dalam mengajar di luar kelas tanpa teks? Oh, itu kemarin Bu. Sepertinya kemarin itu Bu, waktu saya mengajar tentang pengawas seperti itu Bu. Sepertinya saya tidak menemukan kendala Bu. Bahkan sebelum saya mengajar, malamnya saya sudah siapkan segala sesuatunya. Saya mencari bahan acuan, saya membuat meja pembelajaran untuk ditampilkan Bu. Kemudian saya merangkum dari berbagai buku, lalu saya sajikan dalam bentuk PowerPoint Bu, agar pembelajaran itu tentunya menarik perhatian anak-anak Bu. Oh, menurut saya itu cara mengajar Ibu sangat luar biasa. Tetapi karena Ibu sudah memanfaatkan lingkungan yang ada. Tapi bagaimana dengan hasilnya, Bu? Bagaimana di anak-anak? Apa anak-anak senang atau bagaimana? Terus hasilnya bagaimana? Seperti itu, Bu. Bagaimana? Iya, Bu. Itu Bu kemarin ya justru anak-anak lebih giat Bu. Kemarin kuliah itu justru anak-anak lebih giat dan bahkan jadi termotivasi karena setelah Ibu ajak keluar itu mengamati di luar, anak-anak itu saya suruh kembali menulis apa yang hasil temuan mereka di luar kelas, kemudian menempelkannya pada kertas karton yang sudah saya siapkan seperti itu Bu, apa namanya itu pohon literasinya. Saya suruh pohon literasi di situ. Iya Bu, bahkan saat istirahat pun banyak teman-teman dari kelas lain ikut menempelkan seperti yang anak-anak saya lakukan tadi di kelas itu Bu. Oh iya Bu ya, jadi anak-anak menjadi lebih suka. Terus dengan secara tidak langsung Ibu sudah
memberikan secara tidak langsung kompetensi sosial emosional ya Ibu sudah keluar. Jadi begini Bu, kira-kira Ibu apa yang bagaimana ya? Mungkin Ibu lebih bisa temu kepala sekolah Ibu. Mungkin Ibu bisa ke kepala sekolah, temui bagaimana cara jalan solusinya seperti itu Bu. Iya Bu, nanti mungkin setelah itu saya akan datang ke kepala sekolah, kemudian mencoba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya itu sudah sesuai, terus menyampaikan sudah menyampaikan perangkat pembelajaran mulai dari RPP saya punya media, kemudian bahan ajar, lalu secepatnya Bu, sepertinya itu Bu, pengawas pada waktu itu tidak melihat saya pakai buku tes, kemudian kayaknya itu pengawas pada waktu itu tidak melihat RPP saya Bu. Oh iya Bu ya, mungkin dia tidak diperhatikan RPP-nya Bu di. Itu pengawas tidak dilihat itu macam sumber belajar saya yang ada di RPP Bu. Jadi untuk cara mengajar saya itu kalau menurut saya tidak menyimpan dari kurikulum juga dan tidak menyimpan dari kompetensi dasar. Cuman itu Bu, saya hanya mengembangkan cara mengajar saya Bu. Nah, itu bagus. Ibu sekarang sebaiknya Ibu temui kepala sekolah dan ceritakan kronologisnya. Insya Allah Bu, mungkin. Kapan kira-kira Ibu temui kepala sekolah? Insya Allah secepatnya Bu. Saya juga ini sudah ngobrol dengan guru lain untuk menjelaskan apa yang saya buat mengenai media pembelajaran dan saya buat kemarin itu Bu. Itu juga hasil dari rangkuman dari buku-buku tes dan buku lainnya. Insya Allah Bu, secepatnya saya akan menghadap Temui sama Bapak. kepala sekolah Bu. Iya. Temui, oh iya Bu, karena menurut saya itu sudah mantap Bu Leli. Jadi kira-kira Ibu kan sudah tahu apa yang seharusnya Ibu lakukan sekarang. Iya Bu. Bagaimana Bu? Iya. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oh begini mungkin Bu, saya harus melakukan. Oh yang pertama itu menghadap dulu ke bagian kurikulum, kemudian bersama mereka di situ di kurikulum untuk menghadap sama kepala sekolah. Dan saya juga akan sampaikan sama kepala sekolah cara mengejar saya yang kemarin itu. Terus karena mungkin kepala sekolah itu tidak bertanya sama pengawas bagaimana cara mengajarnya, kenapa saya langsung ditegur begitu saja Bu, tanpa bertanya sama pengawas apa penyebabnya, kenapa jadi teguran saya ini Bu. Oh iya Bu, iya betul, sebaiknya kita temu secepatnya kepala sekolah dan ceritakan bagaimana kronologinya, tapi jangan lupa ya Bu ya, bahwa hasil belajar anak-anak dilampirkan juga sebagai pendukung bahan pelajaran dan sumber belajar lainnya dan bisa meningkatkan potensi anak Ibu gitu. Iya Bu, saya sudah siapkan segala sesuatunya Bu. Insya Allah saya akan secepatnya ke sekolah gitu Bu. Oke, mantap Bu Leli. Nah itu tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana permasalahannya dan segala sesuatunya sudah Ibu berikan apa ke saya, sampaikan ke saya. Jadi saran saya Ibu, kita secepatnya ke kapal sekolah dan
kira-kira komitmen apa yang Ibu akan laksanakan setelah selesai ini, Ibu? Setelah selesai maksudnya pertemuan dengan kepala sekolah. Ibu, begini Bu, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman-teman guru lain, sekaligus saya juga ingin luruskan kepada teman-teman mengenai masalah ini agar tidak terjadi miskomunikasi antara teman-teman yang guru teman yang lain. Kemudian saya juga butuh motivasi bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu waktu supervisi tidak salah, sehingga agar kepala sekolah ini bisa menyampaikannya kepada pengawas. Jadi intinya Bu, di sini saya hanya butuh dukungan moral dan juga motivasi dari teman guru-guru yang lain, Bu. Oke, mantap Bu Leli, semangat. Semoga nanti apa yang disampaikan kepada kepala sekolah Bu ya, Bapak kepala sekolah bisa membuka mata hatinya dan menerima penyampaian Ibu. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu bisa diterima kepala sekolah Ibu ya. Semangat Bu. Itu. Terima kasih Bu atas diskusinya Bu. Oke Bu Leli, jangan lupa ya Bu ya, kalau sudah ketemu kepala sekolah ditelepon lagi. Ya, insya Allah Bu, insya Allah Bu, insya Allah. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mega. Oke Bu Leli. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah antara saya coach dan Ibu Leli sebagai coach. Dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengamat Ibu Fitriana, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengamat pada basis 3. Jadi setelah mengamati proses coaching tadi, jadi di sini saya lihat coachnya sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Terus identifikasi sudah dilaksanakan dengan baik. Di sini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada potensi-potensinya juga bisa maksimal. Sedangkan untuk rencana aksinya juga sudah bagus. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dan menyelesaikan permasalahannya. Jadi langkah terakhir tadi sudah bagus sekali dan sangat sesuai dengan model Tirta, ya. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dan aksinya dalam menjalankan rencana aksinya. Saya kira itu saja komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.